Hai semua, selamat datang kembali. Sakaratul Maut. Apa yang Anda bayangkan jika mendengar kata-kata itu? Jangan sekali-sekali menyekutukan Tuhan jika nasib kalian tak ingin seperti Pak Wiryo, hidup tidak, mati pun segan. Justru anak-anaknya yang mati dibuatnya. Kejadian ini bermula dari Pak Wiryo dan Bu Wiryo mengalami kecelakaan mobil. Bu Wiryo tewas di tempat, sedangkan Pak Wiryo masih hidup dalam keadaan sekarat. Dalam keadaan itu Retno dan Wati yang merupakan anak Pak Wiryo membawa Pak Wiryo pulang ke rumah dari rumah sakit atas dasar pertimbangan biaya dan kemungkinan hidup Pak Wiryo yang sangat kecil. Jenazah Bu Wiryo sudah lebih dulu dibawa pulang untuk dimakamkan. Saat itu Bu Giem yang merupakan istri kedua Pak Wiryo datang bersama dengan anaknya yang bernama Tarjo. Kedatangan mereka disambut baik oleh Retno tapi tidak dengan Wati. Ia sangat ketus dan terlihat emosional. Bu Giem meminta izin untuk melihat keadaan Pak Wiryo dan ingin mengajikannya. Retno mengizinkannya. Di sisi lain Tarjo dan Wati terlibat percekcokan lantaran Tarjo sudah membahas tentang warisan, padahal Ibu Wiryo belum dimakamkan, dan Pak Wiryo masih hidup dalam keadaan sekarat. Bapak kayak iso untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Sementara Bu Giem masih mengajikan Pak Wiryo dengan berlinang air mata. Bak keajaiban Pak Wiryo bangun dan duduk dengan mulut menganga seolah ia ingin mengatakan sesuatu tapi tak bisa bicara. Bu Giem menenangkan Pak Wiryo dan memintanya untuk kembali tiduran. Tak lama Pak Wiryo bangun lagi dan berubah menjadi makhluk aneh, berbadan tinggi, berkuku panjang, berambut panjang, bermuka seram. Tak pelak Ibu Giem terkaget dan berteriak ketakutan. Perhatian orang takziah beralih ke Bu Giem. Bapak bangun! Orang-orang mulai bergosip jika Pak Wiryo memiliki jin peliharaan atau sering disebut Khodam. Malam kedua tahlilan kematian Bu Wiryo, Indah pembantu rumah itu sedang membantu membagikan kue hidangan. Tanpa sengaja ia melihat Pak Wiryo sedang berjalan. Kemudian Indah mengecek kamar Pak Wiryo, ternyata Pak Wiryo tetap berada di posisi seperti semula tiduran di kasur. Lalu siapa tadi? Semenjak kecelakaan itu banyak sekali hal gaib yang meneror mereka. Siang hari di pasar, Wati dan Tarjo terlibat cekcok berebut warisan. Tarjo meminta warisan dibagi dengan hukum Islam, sedangkan Wati ingin dibagi rata. Wati semakin emosional dengan mengatakan bahwa Tarjo hanya ingin mendapatkan bagian lebih banyak. Terlebih Tarjo anak dari istri kedua yang datang tanpa harta. Tarjo tak kalah kalap dengan mengatakan bahwa dia akan bisa lebih kaya dari Wati, karena suami Wati tak berguna, alias pengangguran. Wati naik pitam langsung menamparkan Tarjo. Retno melerai mereka lalu Tarjo pergi. Sebelum itu ia memperingatkan Wati jika semua ada balasannya. Malam ketiga tahlilan Ibu Wiryo, Bu Giem istri kedua Pak Wiryo juga turut hadir. Ia meminta izin kepada Retno untuk ke toilet, namun sebenarnya ia ke kamar Pak Wiryo untuk meletakkan sesuatu di bawah bantal Pak Wiryo. Aksinya itu diketahui oleh Wati dan Retno. Tentu Wati sangat marah. Retno dan Wati menyangka Bu Giem memberi jimat agar Pak Wiryo cepat mati. Wih apa? Tapi Bu Giem berkilah ingin melindungi Pak Wiryo. Bapakku? Arep bapak tanya lu cek. Di malam yang sama Wati dan suaminya bertengkar hebat. Akibat suami Wati yang pemalas, suami Wati memutuskan untuk pulang dan meninggalkan Wati. Wati yang bersedih tertidur di kamar Pak Wiryo. Tiba-tiba Pak Wiryo terbangun, menganga dan tak bisa bicara. Wati memanggil Retno, ia hendak keluar, tiba-tiba ia dicekik oleh Pak Wiryo. Namun Wati melihat keranjang, tapi Pak Wiryo tetap tiduran seperti semula. Wati ketakutan dan memutuskan pulang meski sudah larut malam. Saat di tengah perjalanan Wati dihantui oleh Pak Wiryo. Pak Wiryo berdiri lalu berubah menjadi jin peliharaannya, kemudian mengejar Wati. Keesokan paginya Wati ditemukan tewas bersimbah darah. Tarjo dicurigai sebagai pembunuh Wati karena sempat bertengkar di pasar soal warisan. Polisi kemudian mendatangi rumah Tarjo dan menggeledahnya. Ditemukanlah satu barang bukti pisau yang dibalut kain penuh darah. Itu bukan punya saya, Pak. Tarjo merasa itu bukan miliknya. Tarjo kabur dari kejaran polisi. Bu Giem mendatangi rumah Retno dan mengatakan Tarjo tidak melakukan pembunuhan terhadap Wati. Kemudian Bu Giem juga mengatakan jika pada saat malam tahlilan itu ia memberi jimat agar Pak Wiryo bisa mati dengan tenang, karena Pak Wiryo memiliki pegangan jin yang bersemayam di tubuhnya, yang akan membuatnya sengsara ketika sakaratul maut. Bapakmu itu punya pegangan. Ada jin dalam tubuh bapak.
Kembali ke Tarjo, ia mengumpat di kandang sapi warga yang banyak tumpukan jeraminya. Sama hal dengan Wati, Tarjo juga diteror oleh jin peliharaan Pak Wiryo di kandang itu. Tiba-tiba Indah datang, ia melihat Tarjo berlari saat kabur dari polisi. Kita pindah ke Retno, ia menuntun Pak Wiryo untuk bersyahadat, lantaran Pak Wiryo sudah tak kuat pengen segera mati, tapi syahadat itu terhenti Pak Wiryo nggak jadi mati. Bapak mati. Retno juga mendapat teror dari jin peliharaan Pak Wiryo. Retno mencari jawaban tentang semua keganjilan yang terjadi belakangan ini. Pak Ustadz bersedia membantu Retno untuk mengetahui apa yang diinginkan jin itu dengan memanggil jin itu. Retno memasukkan berbagai minyak-minyakan dan bunga untuk memanggil jin itu. Tepat tengah malam Retno membaca mantra lalu jin itu mulai menunjukkan eksistensinya. Jin itu berdiri di belakang Pak Wiryo. Kemudian Retno bertanya dengan nada ketakutan, "Apa mau Emu?" Jin itu menjawab, "Aku mau kamu." Keesokan paginya, Retno kembali bertemu guru ngajinya untuk mengatakan apa yang ia lihat tadi malam, dan nanti malam Pak Guru Ngaji akan membantu Retno melepaskan jin itu dari Pak Wiryo. Kita berpindah ke Tarjo. Indah diam-diam mengantar rantang makanan untuk Tarjo. Di sana Indah mengakui perbuatannya, bahwa Indahlah yang menaruh pisau itu, Indah juga yang membunuh Wati malam itu semua Indah lakukan untuk menyelamatkan Ismi anaknya. Tarjo yang mendengar itu emosi dan mencekik Indah, tapi racun yang Indah bubuhkan di makanan Tarjo telah beraksi, membuat Tarjo muntah darah. Indah meninggalkan Tarjo yang tewas keracunan. Ibu Giem histeris melihat jenazah Tarjo. Malam hari tiba. Retno meminta Indah dan Ismi untuk tak keluar kamar, karena Retno akan memulai ritual mengusir jin agar Pak Wiryo bisa meninggal dengan tenang. Sebelum dimulai, Pak Guru Ngaji memasukkan air ke dalam gelas sebagai pertanda jika airnya menyusut, tandanya mereka berhasil mengusir jin itu. Indah mengintip prosesi itu dari jendela. Pak Guru membacakan doa dan Retno menyiramkan air ke Pak Wiryo. Di sisi lain anak Indah merintih kesakitan. Anak Indah sudah lama sakit. Saat Retno berhasil, anak Indah badannya melepuh dan mengeluarkan darah kental. Indah langsung keluar dan ingin menusuk Retno, tapi Pak Ustadz yang tertusuk. Retno nampak bingung kenapa Indah melakukan ini. Indah mengatakan alasannya karena Ismi sebenarnya adalah adik Retno. Indah yang merupakan pembantu keluarga Retno dihamili oleh Pak Wiryo. Itu membuat Bu Wiryo murka dan ingin mengirim santet. Akhirnya Ismi anak Indahlah yang disantet. Putri ini pun Bapak. Indah kebingungan karena Ismi tak kunjung sembuh. Pak Wiryo berjanji akan memindahkan jin itu ke tubuh Ismi agar Ismi cepat sembuh, tapi Pak Wiryo keburu sekarat. Indah akan membunuh semua keturunan Wiryo dan hanya tersisa Retno. Jika Retno mati, Indah berharap jin itu segera pindah ke Ismi agar segera sembuh. Indah menusuk Retno di perut dan di dadanya. Saat Retno hendak mati, jin itu datang dan mengatakan, "Jika kau rela menerimaku maka aku akan menyelamatkan nyawamu." Retno kemudian mengikuti perkataan itu bahwa ia rela. Lantas Retno bangkit kembali seperti zombie kuat dan kebal. Katakan kau rela menerimaku. Retno mengejar Indah dengan pisaunya. Saat berhasil menangkap Indah, terdengar suara tangisan kesakitan Ismi yang langsung mengalihkan perhatian Retno. Retno mendatangi Ismi ke kamar. Retno mencongkel tangan Ismi yang melepuh dan mengeluarkan bungkusan santet yang tertanam di tangan Ismi. Tentu saja hal itu dipandu oleh jin peliharaan Wiryo. Jin itu memakan bungkusan itu, lalu Ismi sembuh. Akhirnya Indah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Udah